Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Sebagian dari kita pasti pernah merasakan fenomena ketindihan. Rasanya ingin bangun tidur tapi tidak bisa, sulit bergerak dan ingin berteriak juga sulit. Belum lagi ditambah beberapa bayangan seram, misalnya dikejar sesuatu yang menakutkan atau sedang ada yang mengancam jika kita tidak bergerak. Namun benarkah ini adalah gangguan setan atau jin? Atau adakah logika yang bisa dicerna oleh akal? Sleep paralysis. Menurut medis, keadaan ketika orang akan tidur atau bangun tidur merasa sesak napas seperti dicekik, dada sesak, badan sulit bergerak dan sulit berteriak disebut sleep paralysis alias tidur lumpuh. Karena tubuh tak bisa bergerak dan serasa lumpuh. Hampir setiap orang pernah mengalaminya, setidaknya sekali atau dua kali dalam hidupnya. Sleep paralysis bisa terjadi pada siapa saja, lelaki atau perempuan. Dan usia rata-rata orang pertama kali mengalami gangguan tidur ini adalah 14 hingga 17 tahun. Sleep paralysis alias tindihan ini memang bisa berlangsung dalam hitungan detik hingga menit. Yang menarik, saat tindihan terjadi kita sering mengalami halusinasi, seperti melihat sosok atau bayangan hitam di sekitar tempat tidur. Tak heran fenomena ini pun sering dikaitkan dengan hal mistis. Di dunia barat, fenomena tindihan sering disebut mimpi buruk inkubus atau olhak berdasarkan bentuk bayangan yang muncul. Ada juga yang merasa melihat agen rahasia asing atau alien. Sementara di beberapa lukisan abad pertengahan, tindihan digambarkan dengan sosok roh jahat menduduki dada seorang perempuan hingga ia ketakutan dan sulit bernapas. Kurang tidur. Menurut Al-Shaini, peneliti dari Universitas Waterloo, Kanada, sleep paralysis adalah sejenis halusinasi karena adanya malfungsi tidur di tahap rapid eye movement atau REM. Sebagai pengetahuan, berdasarkan gelombang otak, tidur terbagi dalam 4 tahapan. Tahapan itu adalah tahap tidur paling ringan, kita masih setengah sadar. Tahap tidur yang lebih dalam, tidur paling dalam, dan tahap REM. Pada tahap inilah mimpi terjadi. Saat kondisi tubuh terlalu lelah atau kurang tidur, gelombang otak tidak mengikuti tahapan tidur yang seharusnya. Jadi dari keadaan sadar saat hendak tidur ke tahap tidur paling ringan lalu langsung melompat ke mimpi atau REM. Ketika otak mendadak terbangun dari tahap REM tapi tubuh belum, disinilah sleep paralysis terjadi. Kita merasa sangat sadar tapi tubuh tak bisa bergerak. Ditambah lagi adanya halusinasi, muncul sosok lain yang sebenarnya ini merupakan ciri khas dari mimpi. Selain itu, sleep paralysis juga bisa disebabkan sesuatu yang tidak dapat dikontrol. Akibatnya muncul stres dan terbawa ke dalam mimpi. Lingkungan kerja pun ikut berpengaruh. Misalnya Anda bekerja dalam shift sehingga kekurangan tidur atau memiliki pola tidur yang tidak teratur. Pandangan syariat. Bisakah karena gangguan setan? Bisa saja. Hal ini bisa juga kombinasi keduanya sebagaimana orang gila. Jika ia banyak masalah dan stres, ia bisa jadi gila jika dibiarkan dan bertumpuk. Orang yang seperti ini hati, iman, dan jiwanya lemah sehingga gampang terpengaruh setan bahkan merasukinya. Demikian juga bahwa penyakit dan gangguan fisik bisa muncul karena sebab fisik atau gangguan dari setan, sebagaimana tentang hadis ain atau gangguan yang ditimbulkan dari pandangan yang tidak baik semisal hasad, pujian, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pengaruh ain itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ainlah yang dapat melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Dan mimpi juga bisa berasal dari setan, yaitu mimpi buruk dan mimpi yang biasa membuat pelakunya ketakutan atau merasa terganggu. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, mimpi itu ada 3 macam. 1. Bisikan hati, 2. Ditakut-takuti setan, dan 3. Kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sementara dalam lafaz riwayat Muslim, apabila hari kiamat telah dekat, maka jarang sekali mimpi seorang muslim yang tidak benar. Dan orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah yang paling benar ucapannya. Mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubuah atau wahyu. Mimpi itu ada 3 macam. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah.
2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan, datangnya dari setan. Dan 3. Mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan atau khayal seseorang. Karena itu jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah kemudian sholatlah dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Cara mencegahnya. Kita lakukan adab-adab sebelum tidur yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa doa-doa sebelum tidur dan juga adab-adab ketika terbangun dari tidur karena mimpi buruk. Karena Allah yang menjaga kita selama kita tidur. Keadaan tidur memang membuat kita lalai sehingga beberapa ulama menjelaskan bahwa tidur adalah mati kecil. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia lepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Nah sahabat beriman, dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang mati bertemu di dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup di jasadnya sampai batas waktu tertentu yaitu selama hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala hilaf mohon dimaafkan. Mari membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.